Pernahkah kamu merasa bahwa orang lain selalu selangkah lebih maju dari dirimu? Bahwa hidup mereka tampak lebih mudah, lebih terstruktur, lebih sukses, sementara kamu masih berjuang, masih mencari arah, masih bertanya-tanya. Hari ini kita akan membahas sebuah prinsip yang sederhana, namun luar biasa kuat. Sebuah prinsip yang telah diajarkan oleh para filsuf dan pemikir besar selama ribuan tahun. Judulnya, didiklah pikiranmu setiap hari dan majulah selangkah di depan orang lain. Mungkin terdengar klise, tapi percayalah, klise itu klise karena benar. Semua kemajuan, semua kesuksesan, semua ketenangan batin bermula dari pikiran. Dan pikiran yang dididik dengan disiplin akan selalu menempatkan kita selangkah di depan. Hari ini, aku ingin mengajakmu masuk lebih dalam, melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, dan memahami mengapa mendidik pikiranmu setiap hari adalah kunci untuk menjadi lebih dari sekadar orang biasa. Stoikisme, salah satu aliran filsafat yang bertahan lebih dari 2000 tahun, mengajarkan satu prinsip yang sangat sederhana. Kendalikan pikiranmu, dan kamu akan mengendalikan hidupmu. Pikiran adalah inti dari semua tindakan, inti dari semua keputusan, inti dari semua perjalanan yang akan kamu tempuh. Bayangkan sebuah kapal, tanpa arah dan kemudi yang jelas, kapal itu hanyut mengikuti gelombang. Pikiranmu adalah kemudi itu. Tanpa kendali atas pikiranmu, kamu hanyut dalam arus kehidupan, dibawa oleh opini orang lain, dibawa oleh emosi yang muncul tiba-tiba, dibawa oleh rasa takut atau rasa iri yang tak terkendali. Mendidik pikiran berarti memutuskan bahwa kamu tidak akan lagi menjadi kapal tanpa kemudi. Kamu akan menentukan arah, mempersiapkan rencana, dan menyesuaikan layar agar angin kehidupan bekerja untukmu, bukan melawanmu. Setiap hari adalah kesempatan untuk menanam benih kebijaksanaan. Jika kamu menanam kebencian, kemarahan, atau ketakutan, itu akan tumbuh menjadi pohon yang menahanmu, menutupi jalanmu, dan membebani langkahmu. Tetapi jika kamu menanam kesabaran, disiplin, dan pengertian, itu akan tumbuh menjadi pohon yang memberikan perlindungan, ketenangan, dan arah. Pikiran yang dididik adalah taman yang kaya, penuh dengan pohon pengetahuan dan buah pemahaman. Majulah selangkah lebih cepat bukan berarti kamu harus melompat jauh. Perubahan besar jarang datang dari satu lompatan dramatis. Perubahan besar muncul dari akumulasi langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Bayangkan seorang penulis yang menulis 10 halaman setiap hari. 10 halaman itu tampak sedikit, tak seberapa. Tapi dalam 1 bulan, ia telah menulis 300 halaman, lebih dari satu buku panjang. Dalam setahun, lebih dari 3000 halaman. Konsistensi yang tampak sepele itu membawanya menjadi seorang penulis yang dihormati, seorang yang memiliki disiplin dan kedalaman pemikiran yang orang lain tidak miliki. Hal yang sama berlaku pada pikiranmu. Setiap hari, jika kamu membaca satu gagasan baru, merenungkan satu konsep baru, atau sekadar menenangkan dirimu dari kekacauan luar, itu menambah lapisan kebijaksanaan dalam dirimu. Orang lain mungkin melihat kesuksesan sebagai hasil keberuntungan atau bakat semata, tapi sejatinya, keberuntungan berpihak pada mereka yang konsisten dalam mendidik diri, selangkah demi selangkah. Waktu adalah sumber daya yang paling adil dan paling kejam sekaligus. Semua orang diberi jumlah yang sama setiap hari, 24 jam. Tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih pendek. Tapi hasil yang kita capai berbeda, karena perbedaan itu muncul dari cara kita menggunakan waktu. Pikiran yang dididik menghargai waktu. Ia memahami bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk menambah pemahaman, untuk menata kembali prioritas, untuk mengasah cara pandang terhadap dunia. Mereka yang membuang waktu dengan keluhan, menunda-nunda, atau hanyut dalam kesenangan sesaat akan selalu tertinggal. Maju selangkah di depan bukan soal melawan orang lain, tapi soal memanfaatkan waktu dengan bijak. 1 jam merenung hari ini lebih berharga daripada 100 jam tanpa arah. Satu pemikiran yang tajam bisa membuka jalan lebih banyak daripada 1000 hal yang dilakukan tanpa refleksi. Pikiran yang sadar akan waktu selalu selangkah di depan, karena ia tahu kapan harus bertindak, kapan harus menunggu, dan kapan harus menerima bahwa segala sesuatu memiliki prosesnya sendiri. Penundaan dan ketakutan adalah musuh terbesar dari kemajuan. Pikiran yang belum dididik selalu mencari jalan aman, selalu menunggu kondisi sempurna, selalu menunda. Namun, dunia ini tidak menunggu siapapun.
Kesempatan muncul, dan jika kamu tidak siap, ia akan lewat begitu saja. Bayangkan seorang pelari yang menunggu angin sempurna sebelum mulai berlari. Sementara itu, orang lain yang berani melangkah dalam cuaca apapun telah melaju, mencapai garis finish, dan meraih kemenangan. Stoikisme mengajarkan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meski takut. Pikiran yang dididik tahu bahwa menunda hanya menambah beban, dan setiap aksi sekecil apapun adalah langkah menuju kedewasaan dan kemajuan. Manusia adalah makhluk sosial. Pikiranmu dibentuk oleh orang-orang yang paling sering kamu temui. Lingkungan adalah cermin yang memantulkan kembali siapa dirimu. Jika kamu dikelilingi oleh orang yang malas, negatif, atau pesimis, lama-kelamaan pikiranmu akan ikut terbawa arus itu. Sebaliknya, berada di sekitar orang yang disiplin, bijaksana, dan penuh semangat akan menantangmu untuk berkembang. Ini bukan soal meninggalkan teman lama atau merasa superior. Ini soal kesadaran bahwa energi yang masuk ke dalam hidupmu akan memengaruhi pikiranmu. Pikiran yang dididik memilih lingkungannya dengan cermat, memahami bahwa kualitas lingkungan adalah bagian dari kualitas hidup. Orang yang selangkah di depan bukan selalu lebih pintar secara intelektual, tapi mereka cerdas dalam memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka, membiarkan diri mereka belajar dari orang lain, dan menolak hal-hal yang menahan kemajuan. Majulah selangkah di depan juga soal penguasaan diri. Orang pintar yang emosinya tidak stabil sering gagal, sementara orang yang biasa saja tapi menguasai diri bisa menangkap peluang lebih cepat. Stoikisme menekankan, kendalikan apa yang bisa dikendalikan, lepaskan apa yang tidak bisa. Ketika orang lain marah, cemas, atau iri, pikiran yang terdidik tetap tenang. Ia melihat setiap kejadian bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk memahami, untuk merenung, dan untuk bertumbuh. Ketenangan pikiran adalah keunggulan yang tak terlihat tapi sangat berharga. Orang lain mungkin terlihat sibuk dan produktif, tapi tanpa kendali atas diri sendiri, mereka berjalan tanpa arah. Pikiran yang terdidik berjalan dengan tujuan, dan tujuan itu selalu menempatkannya selangkah di depan. Tidak ada hal besar yang tercapai dalam sekejap. Semua hal yang berharga membutuhkan waktu. Benih yang ditanam hari ini mungkin baru berbuah bertahun-tahun nanti. Air yang menetes perlahan dari atap membentuk stalaktit yang indah, tapi hanya setelah ribuan tetes. Pikiran yang dididik memahami proses. Ia tidak tergesa-gesa menilai hasil. Ia belajar menikmati perjalanan, menghargai setiap langkah kecil, dan memahami bahwa kedewasaan membutuhkan waktu. Seseorang yang konsisten dan sabar akan melihat orang lain berlari di depan, tapi pada akhirnya ia akan menyalip karena ia telah menyiapkan diri dengan ketekunan, kedalaman, dan ketenangan batin. Kesabaran adalah senjata yang tidak terlihat, tapi sangat ampuh untuk menempatkanmu selangkah di depan. Orang yang selangkah di depan bukanlah mereka yang tak pernah gagal, tapi mereka yang selalu bangkit. Setiap kegagalan, setiap kesalahan, setiap rintangan adalah latihan untuk kekuatan mental. Kekuatan batin bukan hanya soal keberanian menghadapi dunia luar, tapi juga keberanian menghadapi diri sendiri, menghadapi ketakutan, menghadapi keraguan, menghadapi kelemahan yang kita sembunyikan dari orang lain. Pikiran yang terdidik tahu bahwa dunia ini penuh ketidakpastian, tapi ia tidak gentar. Ia menerima kenyataan, tetap fokus pada apa yang bisa dikendalikan, dan melangkah dengan percaya diri. Mental seperti ini tidak mudah goyah, dan kekuatan itu menempatkannya selalu di depan. Majulah selangkah di depan bukan soal membandingkan diri dengan orang lain, tapi tentang memahami diri sendiri. Refleksi adalah kunci. Setiap hari adalah kesempatan untuk meninjau pikiran, tindakan, dan keputusan yang telah diambil. Apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa dilepaskan. Pikiran yang terdidik terus-menerus merenung, bukan untuk terjebak dalam penyesalan, tapi untuk berkembang. Kesadaran diri adalah jalan menuju kebijaksanaan. Orang yang tidak sadar sering terseret oleh emosi dan opini orang lain. Orang yang sadar meski sederhana selalu selangkah di depan karena ia mengetahui jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Jadi sahabat, apa yang bisa kita ambil hari ini? Didiklah pikiranmu setiap hari. Bacalah, renungkan, hadapi ketakutan, hargai proses, dan pahami dirimu.
Sedikit demi sedikit kamu akan maju selangkah lebih depan daripada orang lain yang menunda, menyerah, atau tidak memperhatikan pikiran mereka. Tidak ada rahasia instan. Semua perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Pikiran yang terdidik akan menempatkanmu di depan, bukan karena keberuntungan, bukan karena bakat, tapi karena disiplin, kesabaran, dan ketenangan batin. Mulailah sekarang, jangan menunggu. Selangkah di depan adalah hasil dari komitmen terhadap diri sendiri, terhadap pikiranmu, dan terhadap kehidupan yang ingin kamu jalani. Dan ketika kamu selangkah di depan, dunia akan melihatmu berbeda, bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu bijaksana. Terima kasih telah menyimak. Semoga hari ini kamu mendapat inspirasi untuk mendidik pikiranmu setiap hari dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, setiap pikiran yang kamu didik adalah langkah menuju kedewasaan dan kesuksesan. Selamat maju, sahabat. Jangan berhenti melangkah.